sebelum ini terjadi. Iya, sebelum ini dibongkar gitu Iya. maksudnya Ibu. Nah ini loh yang dibongkar sampai dia kena SP. Nggak cuma ini, Iya. nggak cuma ini, banyak. Nanti fiturnya juga saya jelasin. Nanti ada satu fitur yang kita. Nah kami bukan kami duga. Inilah ruangan korban. Ya, ruangan korban di sini waktu itu. Jadi si Pak Ali Pak Ali, kesini. iya, pasti dia kesini karena dia nggak pernah keluar dari ruangan dia. Pak Ali ini mau minta kunci. Jadi dengan bahasa kata saya sudah bisa sudah bisa membayangkan. Iya. Pak Edi, mana kunci? Iya, Kan bisa. kemarin aku lagi suruh megang kunci. Iya. Mana kunci ini? Nah, Itulah aku sudah bisa ngomong, lah ya. udah ngomong kan cuma kayak gitu dengan timbre suaranya Ali ya. Edit, mana kunci? Pak Edit, mana kunci? Aku kan kemarin sudah diamanatkan megang kunci. Iya, Nah, iya. kenapa ini ruangan tidak boleh dikunci oleh yang bersangkutan? Bapak mohon maaf, kita punya hampir 4 hari ya Kak ya. 4 hari pendokuan kita ini mati karena lampunya tidak dihidupkan oleh yang bersangkutan. Kalau dia punya tanggung jawab untuk ruangan ini sebelum mati, dia harus hidupkan dulu Sebelum dia keluar. Iya, itu kan untuk keamanan kita juga kan. Kalau orang gelap kan orang bisa mana-mana toh. Nah ini udah hampir 1 minggu ya Pak. Udah hampir 1 minggu pendokuan gelap. Iya. Kemungkinan saya. Ya, kita ini kan juga kira ya. Ada dua. Kan rumahnya di jalan. mana nih? Rumahnya Di sih. belakang. Nah di belakang tembok ini. Di belakang. Nah, Jadi dia tetap lari ke sini ya. Nah, ada dua Dua jalur. alternatif. Kalau nggak Bisa dia ke sini karena pintu ini terbuka sudah, atau dia ke sana. lari jalan kita tadi Dia ya. ke sana. Nah, akan tetapi sudah ini pengancaman. Mhm. Pak Ali otomatis lewat sini kan. Cuman Ya. ini jalan satu-satunya Ya. untuk tembus ke Iya. rumah dia. Nah, Tunggu kau. Nah, itu Pak Ali dan dia nggak tunggu tahu. Ini lagi keluar ya. Dia ke sini nih Pak. Yakin aku dia ke sini. Ya. Atau mungkin saudara Edit ngikutin Pak Ali. Iya, bisa. Ya, bukan lewat sini. Nah, Pak Ya. Ali-nya. Nah, Pak Ali ini ke sini. Nah, Ya, betul. Manatan posisimu di mana? Nih, dia ke sini. Jadi Pak Manatan di mana? Ada masuk ke dalam kantor dulu. Udah suruh tungguin mama. Ini kan sudah jadi nih. Hmm. Pak Nathan ini melihat dia pergi ke sana lihat nggak? Pak Ali. Pak Ali Dia ke sana. tidak lihat Dan lihat ya. posisi aku bawa barang Di sini. dukung saudara aku ada saudara nengok Pak Ali sudah ada sana. Oh, Pak Ali di sini. Bawa pisau tuh. Nah, posisi di sini aku taruh Iya. di apa tuh Buku. kardusnya. Mhm. Nah, Pak Ali ada minta tolong ada rekan nggak sini? Ada Praktik. yang bisa bantuin saya. Nah, di sini. Ini Pak. Ya. Ayo, ayo kita lihat dulu. Ya, teman-teman. Nanti boleh itu cerita semuanya. Iya dong. Tanya sama Pak Ali. Saya ini Nanti ambil statementnya Pak. yang katanya 20 meter itu di mana ya Pak? Nah, yang katanya 20 meter. Ya, nggak mungkin kan? Hanya 1 menit kok. Aduh. 1 menit kalau keluarin juga nggak mungkin 1 menit. Nanti kita jika perlu Pak itu bawa. 1 menit orang pelari profesional itu 1 menit. Mungkin saya ngomong nah, itu Pak Ali. Iya betul. Ini bayangin nih. Nih Ini kita 15 bisa tahun wawancara rumahnya di sini nih. Yuan, Assalamualaikum. Yuan, Yuan. Nah, Pak ini rumahnya berantakan sekali. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Bisa lampu setelan. Ya, kita ketemu ya kemarin di pengadilan. Jadi saya memenuhi janji, saya melihat menurut pendapat saya kan Pak Ali korban, kemudian dia menjadi tersangka. Jadi hari ini, kenapa besok sidang nih? Hari ini saya datang ke sini memastikan bahwa saya siap membantu Pak Ali. Jadi besok kita sama-sama. Saya harap juga ibu bisa menjadi saksi besok dan anak ya. Walaupun nanti ini secara hukum tidak sah, tidak boleh. Cuma setidaknya supaya hakim bisa menimbang. Kita menutup pintu hakim nanti saya bilang biarkan dia bercerita masalah itu hakim mencatat Pak Panitra mencatat mencatat silakan. Tapi biarkan dia mengungkapkan kebenarannya tentang mau bisa sah jadi saksi atau tidak silakan. Jadi besok itu siap-siap cerita. Nah ini kita mau bercerita sedikit. Jadi waktu bapak balik di rumah, ibu di sini. Itu kan Nah, coba diceritain. langsung lari dari situ. Ya. Cerita kan lain. Masuk bilang perlu Pak. Apa ya? Ya. Apa ya? Tidak, aku minta di taman Edit. Ya. Karena bajuku sudah Sudah diangkatnya. ini kan. Terus udahlah, tidak usah repot-repot sama lo. Kan. Ayah pulau tempatnya marah. Tidak, aku minta di taman dia. Nah, kata masalah juga. Minta kunci katanya. Suruh ini minta kunci kan. Kunci ruangan tuh harus
anu lagi, sudahlah dia tidak katanya dia ketolak. Jadi Marah sini aku, Ya. ditolaknya tadi itu. Aku sudahlah ya, kamu tuh tidak ngerti nian. Masalah ini bukannya masalah kita baik, sudah merengkup seluruhnya. Tidak, katanya aku udah ini katanya. bukan aku tidak senang, tidak terima lah. Ya, udah mau cek. Terus aku tolak lagi sudahlah. Yang ketiga kali terakhir itu kan aku lagi orang di situ, aku corong langsung aku udah supaya tidak terjadi dia masih baik. Katanya tidak, aku tidak senang yang lagi cek di uang itu. Kataku, kamu tidak mikir aku sama anak-anak, kamu tidak sayang sama kami. Kataku, sudah kalau ke anak aku bisa apa? Kalau dia tuh masih raik kita jual-jualan seperti itu. Lepas ini tidak sengaja pisau tuh ada di sini. Dia ngambil pisau langsung lari. Ibu Iya, ikutin. ibu ini aku nih lari ngejar dia tuh supaya ini kan berhenti Ya, lah. ini mohon izin kita sekalian lah Bu. Ini Kepalangan Bu ini. ya, kepalangan. Kepalangan. Supaya kita lebih jelas. Nah, jadi Ibu ngejar sama Pak Ali berlari atau enggak Pak Ali ini? Larinya Jalan lari. kencang apa berlari? Lari dia biasa. Nah, jalan bahasanya nanti besok kalau berlari kan dia sekencang-kencang mungkin. Kalau jalan cepat nih kayak gitu gitu lah. Jadi besok bahasanya jalan cepat ya Bu. Nah dia kan ini udah kejar aku nih, kan situ lah nangis keluar, Iya. kan takut. Jadi Maksudnya tuh supaya tidak janganlah. saya mau memastikan bahwa ada kejadian sebelumnya atau hanya satu rangkaian kan begitu. Kalau 2 menit itu lebih loh Pak. Ini lebih ya 2 Nggak menit. sam- Ya. Kalau dia ngomong cuma 2 menit itu. Jadi doang. Pak Ali berlari, Ibu ngikutin nih. Dari sini tuh dia tuh berlari ke sini, aku ngikutin. Ya, Sampai sini. ayo, sampai di mana? Sampai di mana Ibu? Aku situ nangis. Jadi nanti Ibu duduk di mana dan Ibu ini ketemu di mana? Di situ ada anakku di dalam situ juga. Ya. Dia punya handphone, punya kawannya juga di dalam handphone itu dia udah mendengar kami bertengkar Ya, lah. ya. Dia lari sini. Terus Oke. dia belok ke sini dulu. Nah, Ibu duduk di sini. Duduk di sini aku. Nah, Nampak di sini. Ibu, Nampak di sini. Ibu ngapar di sini. Iya. Nah, Ibu sih sekarang lupa nanya di mana? Yang di sana. Palunya di situ. Di situ. Ini Nah, kawan nih, kawan. dengar suara ini teriak Ya. sekali. Ibu dari situ ya? Ya di sini nih Pak, posisi saya kepalangan ya. Ya, ini kita praktek dulu. Jadi khususkan di sini dulu ya. Di belakang nih, di belakang. Pak Ali sudah posisi di sini. Dia seperti di sana. Ini Pak Ali lah, kita anggap ini Pak Ali. Baru Ibu Siska datang ya. Siska jadi itu kan. Berapa kali datang tuh? Aku udah terima, aku udah di tempat bangun terang jalanan. Itu diam, tadi diangkat. Nah, Pak Ali sudah istighfar. Komik pisau, sampai bapak tuh anak Ya. Pak Ali. Ya, ya. Nah, gua belakang. Jadi bawanya pisau ini ya. Masih duduk sini. Ya. Nah, waktu itu nah. Ibu di situ. Sudah kok. Sudah. Aku tarik ke sini. Nah, Kak, Bapak, saya stop sampai 3 kali nih. Iya. Di sana saya stop lagi di sini nih. Pas Kak Natar ngambil ke Ali, aku stop di sini nih Pak. Nah di tempat ini ya, namanya ya. Di sini saya stop. Otomatis belakangan saya ke sini. Nah, coba diulang lagi ini dari yang tadi. Coba Pak. Isunya ini pegang Pak Ali. Ini isunya. Pak Ali di mana posisi? Ini. Pak Ali situ. Pak Nathan di situ dulu berarti ya. Oh, iya sana. Nah, Pak Nathan di situ. Ibu Siska lagi berhenti di situ ya dari ruangan itu tadi ya. Nah. Nah, ya. 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 Pak Nathan duluan. Iya, aku duluan. Ya. Nah, ini ya, karena kan sudah bawa tali, aku kesini, aku yang itu. Nih Jangan saya orang. anggaplah kau anaknya Pak Ali. Ambil pisau dari ini. Nah, biar ada bang, bukan. Nah, kau sini dulu, sini. Biar ini ya. Sini. Posisi ya. Nah, iya kan? Oh, sambil ngomong. Nah, ya. Ya, kami nak ngomong. Nah, Aku tak terima, aku terima. Omongannya aku tak terima ya. Nah, ada di situ. Nah, kau ambil pisau, kau ambil pisau. Kau kena belakang. Nah, aku di Baru ibu sudah situ ya. Iya. Sudah ada.
Masih dulu, ya. Masih Ini. dulu. Ya. Aku langsung kayak, sudah pokok, jadilah. Sudah, jadilah. Ini aku. Nah, ini aku tak terima. Jadi kata pembunuh kau tidak ada ya? Ada. Tidak ada. Kenapa? Kenapa? Dia mau jadi aku ni ada ini nak. Ini terakhir di sini mama siapa? Terakhir di sini. Aku dah terima. Sudah. Jadilah. Itu buat apa? Jadi nanti yang harus dijelaskan bahwa tidak ada kejadian dua kali. Ada Kejadian hanya satu kali. Satu kali. Jadi yang kedua nanti besok ibu ceritain, terus juga siapa yang menunggu Pak Ali, insya Allah mudah-mudahan selama bulan Pak Ali besok sini ada terusannya Pak. Masih ada di sini. Masih ada. Sebelum mereka keluar. Iya. Saksi kan nggak tahu kan? Saksinya belum Tidak keluar. ada sama sekali di luar. Saksi dia belum lihat. Tidak ada satupun. Di situ nggak ada orang. Ibu duduk sini. Nah, ini Ya, di sini Pak ngapain? Ali saya lagi. Di sini duduk ngapar saya ini nangis ini besok sekarang nangkem aku. Pak Ali di mana Pak Ali? Oh Pak Ali takut. Dan sini. Di sini ada Yeyen di posisi itu yang namanya. Deka sama Ayo pindah, ayo Nah, pindah. kami sudah di sini. Ayo pindah. Barulah, Pak. Barulah mereka saksinya keluar. Sama pun termasuk saksi Ricci tuh yang keluar. Ke situ tuh, ke arah tong. Masuklah, bukan tontonan kamu. Masuk. Bilang kayak gitu. Udah, langsung dia masuk. Siap. Udah itu saksi Risa ngomong seperti ini. Ingat aku omongan. Ya. Itu si Rika ya, saksi Rika ya. Risa ya. Ada apa, Bu Indah? Ada apa? Saksi Rika itu ya. Masuk. Bukan tontonan kamu. Tuh. Keluar lagi si Deka. Nah, Ada apa? Masuk. Bukan tontonan kamu. tapi nanti itu akan datang ke sini bersama hakim sama jaksanya. Kita saya harus sidang lapangan, nggak bisa. Nah, itu masuk dibuat laporan itu ada olah TKP. Tega. Saya juga bayar laki aku di satu. Bapak, mohon maaf, ini sudah rekonstruksi di BAP. tidak ada. Ini sudah di BAP. Akan Tidak jadi tetapi karena tidak sesuai dengan dengan keinginan. alasan mati lampu tidak dilanjutkan Jadi dan saya tidak bertanya banyak ya. Nah, ini Bu pasti ada sidang lapangan. Saya Siap. akan mengadakan. Karena kalau tidak ada sidang lapangan, hakim salah menafsir apa yang di BAP. Jadi kalau menurut tafsir hakim kan kejadian dulu, baru kejadian ini. Ini kan cuma serangkai, sebenarnya tidak ada lagi kejadian lain. Tidak ada psikologi Pak yang masalah Ayu Ebit itu mancing emosi. Oh Dia ya, ngomong, datang. "Nah, Begini Pak. Gayanya Pak ya. Dari situ dari Gayanya ya Pak ya. Nyapo kau Ali? Hah? Ebit lah lapori kau ke polisi ya. Itulah kau gak ngancam-ngancam. Ingat aku. Ada lagi tak yang nak Baliklah sama. ada masalah lagi tak yang nak ini katanya. Aku ya kata Aku bapak. ke polisi. Ayo, Lagi ha. nak di polisi ada masih ada. Ingat. Mangkok kau raso ya, ditarik oleh polisi. Nah, rasok lah. Ini nyawa. Aku nggak ngomong. Udah kau bener lagi panas lagi kita Nah. ngomong lagi ya. Nah, balik kita. Situlah. Ini belajar tentang cuma nanti kita ada sidang lapangan, nanti hakim akan di sini bersama jaksa. Siap, Jadi Bapak. kamu harus bercerita seperti ini ya. Jadi Nah, tidak ada siap. kejadian yang pengancaman itu dulu, baru ini dulu tidak ada. Bang. Ini kejadian satu rangkaian. Izin diceritakan ini kronologis kejadian hingga hari ini. Jadi begini, sahabat-sahabat, waktu itu kita ceritanya kita sidang seperti biasa, kita menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Kebetulan sidang kita ditunda Ya. sore, sementara jadwalnya pagi. Jadi kita duduklah di dalam ruangan sidang, kebetulan sidang pidana. Saya lihat ada Pak Ali, sempat beberapa wartawan memotong. Cuma saya kira dia pencurian motor. Saya tanya sama Mas Eko, dia curi motornya di mana? Enggak, saya sama-sama kerja. Saya pikir dia masih pencurian. Tapi setelah saya ikuti persidangannya, ternyata Bapak Ali ini seorang korban di sekolah menjadi tersangka. Jadi ceritanya Pak Ali ini klinik servis lah ya bahasanya. Pokoknya intinya begini, dia sudah lama di sini, dia merasa memiliki lah museum ini. Jadi dia merawat, membersihin dia. Jadi pada suatu hari Pak Ebit, datanglah pegawai baru ya yang bernama Pak Ebit itu ke museum ini di dinas atau bekerja lah ya di sini. Kemudian
minta satu ruangan, dikasih ruangan, kemudian minta pindah lagi ke ruangan Pak Sumbolon sana, dia pindah di sana. Tapi Pak Ali dikasih mandat sama pimpinan provinsi ya Bu ya, Iya. sama pimpinan provinsi Pak Ali lah yang pegang seluruh kunci, baik gudang baik pun kunci-kunci yang penting, tolonglah Pak Ali jaga. Jadi Pak Ali ini kan orang yang lurus ya, jadi sesuai dengan amanat itu dia jaga betul. Tapi si Pak David ini dia nggak mau ngasih kunci ke Pak Ali ya, karena Pak Ali ini mungkin mohon maaf dia pendidikannya rendah dan orangnya emosian, jadi mungkin dia agak kencang, tapi maksudnya bukan marah, mungkin dia kencang terus Pak Davidnya tersinggung sehingga ada tarik leher bajunya Pak Ali mau dipukul. Kita nggak tahu apa dipukul apa sekedar mau dipukul, jadi dia merasa tidak terima itu. Dia berlari, saya tidak terima, pokoknya saya tidak terima kau melakukan hal seperti itu. Makanya dia lari ke belakang, ngambillah pisau. Tapi ibunya, Ibu Ali ini, istrinya Pak Ali ya, berusaha mencegah. Dari sana dia berlari, dia pokoknya dia tarik-tarik itu Pak Ali. Tapi ya namanya Pak Ali berlari cepat, bukan berlari ya, jalan cepat ke sini. Terus ibu ini merasa terlepas dari Pak Ali, dari sana dia berseret-seretan ini, merasa terlepas, dia duduklah di sini ibu. Ibu ini kan ngampar nangis di sini. Kebetulan di sana ada Pak Nathan, jadi Pak Nathan tenangkan, tangkaplah si Pak Ali, dipegang peluknya, diambil pisau, dikasihlah ke anaknya, suruh bawa ke rumah. Kemudian Bu Siska dari ruangannya keluar, ada apa ini, ditenangkanlah Pak Ali, dibawa ke sini, Pak Alinya duduk di situ, terus ibunya sudah ditenangkan di sini. Barulah si saksi-saksi yang kemarin sudah diminta keterangan, Bu Risa dan Deka itu keluar dari situ. Ada apa? Nah, jadi itulah cerita yang seutuhnya. Namun di pengadilan kemarin kita hadir di sana, ada dua peristiwa kejadian menurut penalaran Pak Hakim yang dibuat oleh Bu Jaksa, gitu kan. Jaksa ya otomatis kita nggak menyalahin, Jaksa pasti dia membela BAP ya dakwaannya. Nah, karena saya melihat Pak Ali ini orang yang benar, terus dia tidak bisa mengungkapkan kebenarannya, terus saya tanya sama Pak Nathan mohon izin, boleh nggak saya jadi pengacaranya Pak Ali? Oh katanya boleh-boleh saja Pak, cuman kalau misalnya kami nggak punya, dari mana kami dapat? Saya bilang sudah, saya bantu secara sukarela, karena saya melihat Pak Ali ini kan orang yang benar, kemudian dia sebagai korban pengancaman, terus dia malah dijadikan tersangka sebagai pengancaman. Kita nggak tahu itu bagaimana kepolisian. Namun di sini saya menilai kesalahan fatal dari polisi itu hanya satu, itu tidak melakukan rekonstruksi ulang. Seperti apa pengancamannya, olah TKP, nggak ada, kita tahu langsung dinaikkan. Ya ahlinya juga, jaksa juga ACC, ya sudah jadi barang itu. Makanya di pengadilan. Nah sekarang saya mendapat tugas berat, gitu. Ya saya harus bisa membuktikan dan meyakinkan Pak Hakim bahwa Pak Ali ini tidak bersalah. Dan tidak ada kejadian dua kali. Jadi kalau di situ kan kejadian mengancam dulu, mau bunuh dulu Pak Debi, kemudian baru lari lagi ke belakang, ambil pisau, kan nggak mungkin. Barulah ketemu dengan Bu Siska dan Pak Nathan. Jadi ada dua peristiwa. Sementara peristiwa yang sebenarnya hanya satu. Dan ini kalau saya menilai dari kemarin juga sebelum saya olah TKP ini, Pak Ali ini belum sampai ke tujuannya untuk mengancam Pak Debi. Sudah ditahan oleh Pak Nathan dan Bu Siska. Benar. Jadi itulah. Nah, langkah selanjutnya sebagai penasihat hukum besok kita sidang nih. Ya. Saya akan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan Pak Ali. Dan setelah itu saya akan mohon dengan amat sangat kepada majelis hakim untuk hadir ke lapangan melihat fakta yang sebenarnya. Bahwa tidak ada peristiwa dua kali. Jadi peristiwanya hanya sekali. Dan Pak Ali belum sampai kepada orang yang mau mengancam. Jadi dia ngancam oke, tapi belum sampai ke orang yang mengancam. Oke, baik. Sudah ditahan oleh Pak Nathan dan Bu Kami Siska. simpulkan bahwa Pak Ali ini sebagai penjaga. Ya, sebagai penjaga malam. Pokoknya semualah dia di sini ngerangkap. Kadang dia Karena nyapu. dia memiliki. Dia merasa memiliki. Dan yang merasa menjadi korban pengancaman yang Pak Debi. Pak Ebit ya. Iya. Pak Ebit ini di museum ini sebagai apa? Sebagai edukator. Dia juga PNS juga ya, Bu ya. Dia juga PNS lah. Nah, edukator. Bapak yang ini PNS juga? Bapak ini enggak. Pak Ali. Pak Ali enggak. Honorer. Honorer. Ya, jadi dia bekerja di sini itu dari 2010 ya, Bu ya. Dari 2010 sampai sekarang. Pak Dian, untuk tuntutan sendiri? Tuntutan hukum belum. Kalau ancamannya itu 1 tahun berapa? 1 tahun 2 bulan ya kalau nggak keliru saya ya, dengan pasal 335 ayat 1 pengancaman. Nah di sini saya yakin sekali kalau hakim nanti memahami peristiwa ini terjadi, insya Allah bukan saya mendulukan kata Tuhan, pasti bebas.
Jadi sebutkan bahwa kebenaran itu berpihak pada Pak Ali. Ya, kebenaran bukan berpihak, memang Pak Ali benar gitu. Kalau berpihak kan dia mungkin belum tentu benar, dipihakkan jadi benar. Ini enggak, dia memang benar. Pak Ali ini memang benar, cuman sekarang tuh kita berusaha menyampaikan kepada majelis hakim dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, sehingga kebenaran ini bisa terungkap dengan benar. Gitu. Sehingga hakim bisa mengambil keputusan. Tapi saya yakin kalau tidak turun ke lapangan, Pak Hakim bisa, tanda kutip artinya, bisa jadi Pak Ali terhukum. Tapi kalau dia datang ke sini, kita olah TKP, saya rasa tidak. Untuk saat ini Pak Ali di mana? Pak Ali sampai sekarang ini mirisnya Pak Ali ditahan. Memang saya jelaskan sedikit ya, memang Ya. kan kadang kawan-kawan ini bertanya ya, sesuai dengan pasal 21 KUHP, ancaman di bawah 5 tahun kan tidak bisa ditahan. Kenapa Pak Ali ini ditahan? Kan itu pertanyaannya. Sementara ancamannya kan cuma 1 tahun 2 bulan ya. Karena pasal pengecualian. Memang ini ada pasal pengecualian itu. Jadi memang Pak dia ditahan secara hukum sah. Oke, baik. Kami sudah ini menunjukkan bahwa Pak Ali ditahan sudah berapa lama, Pak? Dari Desember. Desember ke 9 Desember 9 Desember sekarang 2000 berapa? 2023. 2019 Desember ya. Untuk saat ini berarti Pak lebih Ali kurang ini 4 bulan lah sendiri, ya. Iya. memiliki berapa orang anak? Dua Dua orang orang. anak, 1 istri ya. 1 istri ya. Kemudian Untuk anak-anaknya sendiri itu bergantung hidup sama Pak Ali ya? Pak Ali Iya. semuanya sama Pak Ali. Dia Iya. Kami tuh cuma fokus mau bantu museum kan, kita kan sudah lama di sini, nganggap ini sudah rumah dewek. Terus ini kan juga bergerak di bidang pendidikan itu kan. Jadi namanya selama bidang- Pak Ali ditahan, Anak. itu biayanya bagaimana? Itu biaya anaknya? ya senang banget. sepatung-patungan mereka Ya, ini intinya semua dibantu ada. oleh Iya. ini ya. Iya. Selama Pak Ali di dalam untuk anaknya sekolah, mungkin ibu ini selain dia ada gaji juga dibantu, artinya sukarela lah dari rekan-rekan di sini yang mungkin simpati dengan Pak Ali ya bantu, yang mungkin nggak simpati juga nggak bantu. Kalau juga boleh nggak ada publik yang tahu langsung. untuk gaji Pak Ali sendiri itu berapa, Bu? Biasanya diterima oleh Pak Ali dari negara? 2 juta 2 dari juta negara. per Iya. bulan ya? Itu kan apa tuh gaji itu di bulan Desember Ya. dikasih, terus ada bantuan dari Petung Museum, Malam Museum. negeri. Seluruhnya maksudkan berapa Iya. Pak Ali menerima? Per bulannya 2 2 juta. juta. 2 juta. Ya uang sebesar itulah yang kami. Untuk Iya. anak-anaknya, untuk Pak Ali sendiri sekolah kelas berapa? Dia itu nggak pernah punya pendidikan. Anaknya Enggak yang anaknya, anak Pak Ali. Anaknya Yang tua? kelas 2 SMA. 2 SMA. yang SMA negeri 1. Yang satunya? Satunya kelas 1 SMP. 1 SMP bisa. sangat membutuhkan biaya kan. Nah, Jadi apa harapannya Pak PH untuk melihat perkara ini? Ya kita melihat perkara ini ya kepada khususnya kepada korban lah ya. Kita sama-sama mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa. Kita apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi kalau kita menanam badai di masa lalu, maka kita menanam angin di masa lalu, maka kita akan menuai badai di masa depan. Jadi harapan kita ya sudahlah, lurus-lurus sajalah. Saya mohon juga kepada korban, kita anggap dia korban ya. Padahal yang korban Pak Ali nih. Cuma sudahlah, kita anggap dia ya jangan terlalu memberatkan. Artinya kita cerita apa adanya kepada majelis hakim. Saya mohon juga untuk objektif dan saya mohon untuk hadir sebagai sidang, nanti dikabulkannya permohonan saya untuk sidang di lapangan supaya majelis hakim paham, tidak seperti peristiwa yang digambarkan oleh Bu Jaksa. Nah kalau Bu Jaksa kan menggambarkan diancam dulu, baru Pak Alinya ke belakang, sedang di belakang, baru Pak Ali mau maju lagi ke depan dengan semangat mau membunuh, terus ketemu Bu Siska ini. Ya. Itu kan salah. Peristiwanya hanya runutannya hanya satu, habis dia dicekek, mau entah dipukul, entah mau dipukul, ya bahasanya kita belum paham. Pak Ali tidak terima. Jadi bahasanya kau kubunuh tidak ada. Bahasa aku tidak terima, aku di ini, tunggu kau gitu kan. Jadi bahasanya tuh hanya tunggu kau. Nah dia belakang, memang betul kita tidak mengelak, dia ngambil pisau dapur. Nah menurut pisau dapur itu dia dipegang terus sama istrinya, nggak dilepas. Dari situ berlari itu istrinya juga berlari sampai di sini, entah bagaimana terlepas. Jadi istrinya terjatuh di sini, Pak Alinya jalan ke situ dengan jalan cepat, kemudian dihentikan oleh Pak Nathan, baru Ibu Rizka keluar. Ya. Gitu. Jadi harapan kita majelis hakim bisa membebaskan Pak Ali ini, karena kalau menurut kita unsur pasal 335 ayat 1 itu tidak masuk. Kenapa? Unsur pasal 335 ayat 1 itu membuat orang yang terancam itu tidak bisa melakukan aktivitas dan tidak bisa berbuat apa-apa karena takut diancam. iya. Nah sementara ini kan tidak ada. Langsung kerja seperti biasa. Nah, Pinang Bu ya. Pinang, Oh, merobohin sampai Pinang. Pinang, Karena kita ya. kan ada Aku rombongan. sempat ngobrol dengan Pak Ali, nanya gitu kan. Kak, ngapo gitu kan. Aku ditanganinya katanya. Oh ya. Cuman itu Bay yang aku tanya, udah ditangani gitu kan. Tenang, kali sudah tenang. Heeh. Tenang. Iya, ada. Aku tuh belum tahu Pak, ada pisau belum tahu, belum tahu nih yang sama Iya, sekali. iya. Aku tahu ketika pas ada Polres jemput, baru aku tahu, kaget. Ada pisau
tuh berarti. Tuh yang bisa aku jelas ke Pak. Kemudian saya tanya sedikit, masalahnya ini kan pernah nggak polisi olah TKP kayak kita ini? Tidak pernah ya? langsung. Tentang kami nak minta dia nak ngajak damai, rekamannya itu ada kalau kami tidak boleh ke rumah karena takut mengganggu keluarga dia yang sakit. Ada itu rekaman? Nanti Ada kita monto ya. Semua ada SMS-nya. Ya nanti tolong di screenshot SMS-nya, ini yang kasih. Itu kan ada kalau Ini kan sudah kejadian itu dia datang ke rumah. dari hari pertama tuh terus Ya kita minta maaf lah, kita takut kita anggap orang kecil kan sudah. Gitu. Tapi tidak terima dan tidak terima. Iya. Izin Bu, minta komentar terkait kasus Pak Ali Bu. Oke Bapak, sebelumnya saya berterima kasih nih kami sudah bertemu dengan Pak Dian Murlian. Iya. Ada setitik cahaya terang nih untuk di kasus yang kalau bisa kita ngomong inilah yang namanya korban jadi tersangka. Nah, dengan adanya Pak Dian yang notabene benar-benar mau menolong orang yang sedang kesusahan dilanda, kita nggak kenal ya Bapak ya, kami tidak tahu bahasa hukum, kami tidak mengerti bahasa hukum, akan tetapi setelah bertemu Pak Dian kami paham, oh ternyata hukum seperti ini, seharusnya seperti ini, seharusnya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini, akan tetapi kok terjadinya melebar kemana-mana. Jadi untuk kasus Pak Ali, kami seluruh dari staf Museum Supkos Perjuangan Supkos Daerah Sriwijaya berterima kasih atas bantuan hukumnya, atas pencerahan hukumnya dari kasus Pak Ali ini. Yang notabene kami mengharapkan kebebasan murni dari Pak Ali karena dia penjaga malam yang bahasanya krusial. Keberadaan dia di sini keberadaan yang krusial, mengamankan aset negara. Itu Bapak.